Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan bermanfaat untuk Anda. Dan di siang hari ini ya, kita akan membahas terkait tema Hari Koperasi yang ke-76 di Kabupaten Magetan kemarin cukup meriah. Dan di siang hari ini kita kedatangan tamu Ketua Panitia Hari Koperasi ke-76 di Kabupaten Magetan. Bapak, saya manggilnya Mas saja ya. Nggih, monggo. Mas Muhammad Mahpur ya. Beliau juga merupakan selaku apa di Mitra Sejahtera Indonesia, Mas? Sudah lumayan lama juga. Selaku apa kalau di sana, Mas? Selaku manajer Manajernya ya, manajer Mitra Sejahtera Indonesia. ya, kalau betul saya. MSI. Nah, Mas, kita cerita dulu dong terkait apa namanya tema Hari Koperasi yang ke-76. Nah, di Kabupaten Magetan sendiri seperti apa perayaan kemarin itu temanya? Jadi sesuai dengan kita ngambil tema dari pusat juga dan ngambil tema dari provinsi yang intinya adalah memperkokoh gerakan koperasi di Kabupaten Magetan. Dan sesuai dengan yang sudah-sudah memang secara umum itu tidak lepas dari kegiatan yang bersifat sosial. Iya. Karena kita juga ada sisi sosialnya juga, terutama di koperasi syariah wajib ada sisi sosialnya. Terus kedua memang berhubungan dengan hari koperasi itu sendiri. Begitu. Yang ketiga adalah berhubungan dengan masyarakat seluruh Magetan yang melibatkan masyarakat Magetan. Jadi itu. Tapi kalau memang koperasi nggak lepas dari sosial dong. Ya pasti itu harus itu karena memang anggota ya Iya. ketemunya. Nih. Gitu. Kalau kemarin kegiatan dari Hari Koperasi sendiri apa ini? Berapa item gitu? Jadi ada bakti sosial itu kita ada 3. Satu ada donor darah Ya. dari mulai karyawan koperasi seluruh Magetan, dari mulai Kodim, ada koperasi Lanut, Primkopol, termasuk koperasi wanita itu sendiri karena di Magetan cukup lumayan besar koperasi wanitanya. Ada koperasi syariah itu ibu-ibu juga yang notabene dia adalah ibu-ibu muslimat. Terus ada koperasi simpan pinjam KSP dan KSPPS itu sendiri. Ada KSU, ada koperasi produsen, semua yang karyawan koperasi itu kemarin ikut mendonorkan darahnya. Dan targetnya itu 100 pendonor sebenarnya. Kemarin alhamdulillah yang datang laporan pertama ada 98 pendonor. Begitu. Yang kedua itu sembako murah. Yang dulu sempat ini ya. Jadi kita bagikan ke pondok pesantren ke yatim piatu, kita evaluasi coba kita pengen lebih luas lagi menikmati kebersamaan dengan masyarakat sehingga kita ketemunya nanti kemarin itu adalah sembako murah. Jadi dari satu paket itu kita ada subsidi per paketnya 11.550 kali 500 paket. Yang ketiga ini sudah kegiatan tahunan. Jadi setiap kantor koperasi itu dia minimal ada 10 paket sembako. Biasanya ada yang gratis, ada yang murah, itu diperuntukkan untuk sekitar kantor. Jadi biar tidak hanya anggota saja tapi juga manfaat ada sekitar kantor itu. Itu untuk sosialnya, buat sosialnya. Dan ada upacara tanggal 12 itu sudah memang kegiatan tahunan rutin. Nah ini Sarasen kemarin hal yang baru ya. Sarasen itu kita mendatangkan Forkopimda dan bisa dikatakan lancar juga karena targetnya kemarin 300. Yang datang itu pas 300 ya plus panitia tentunya. Jadi itu. Mas, kalau koperasi se-Kabupaten Magetan sendiri berapa sih sebetulnya? Tadi jenisnya ini udah bermacam-macam kayak gitu. Iya. Ya? Saya pastinya tidak tahu banyak ya. Cuman yang kemarin saya dari Bukadim ada waktu menyampaikan sekitar 800-an sekian. Itu beberapa dulu hampir sekitar 900 sekian. Cuma pada waktu sebelum Bukadim ini ada namanya kalau bahasa saya itu apa ya? Koperasi-koperasi yang tidak aktif itu diinventarisir lalu apa namanya tidak diaktifkan lagi. Begitu. Artinya permasalahan di mapping apa sih yang membuat mereka tidak aktif seperti mungkin ya? Dari dinas tentunya ya. Tentunya itu mereka tidak
RAT dari sekian tahun gitu ya, rapat anggota. Itu kan memang sudah undang-undang begitu. Iya. Kedua dari sisi operasional ya tidak ada kegiatan operasionalnya. Contoh kalau KSU, serba usaha nggak ada tokonya, Iya, iya. tapi izinnya ada begitu. Kalau SDM-nya pun juga tidak ada. Selaku pengelola kan seharusnya ada, kalau sebuah bisnis kan ada pengelola. Ini nggak ada juga. Kantor pun juga nggak ada papan tulisnya, papan namanya nggak ada. Namanya ya. Jadi itu kemungkinan itu. Ada dari sisi operasional, ya mungkin mereka stuck gitu ya. Iya, stagnan dan itu Terus lama. kalau perbedaan kan tadi ada koperasi wanita, kemudian macam-macam koperasi itu sebenarnya yang membedakan apa di bidang apa? Iya, jadi koperasi itu yang saya tahu ya. Nanti satu ada koperasi simpan pinjam. Ini dibagi dua, koperasi simpan pinjam yang konvensional sama koperasi simpan pinjam yang syariah. Syariah. Begitu. Kenapa kok ada koperasi wanita? Karena ada program saat dulu masanya Bapak Gubernur Soekarwo, itu ada program khusus untuk koperasi wanita. Karena kebanyakan memang itu dengan ketaatannya wanita dalam mengangsur, beda dengan bapak-bapak ya. Oleh pinjaman ya pandang warung selesai. Tapi kalau ibu-ibu relatif lebih aman. Karena ada satu contoh yang bagus di Surabaya adalah koperasi wanita Setia Bakti Wanita. Di Malang pun juga bagus, sampai puluhan ribu anggotanya, sehingga kemungkinan referensi dari sana, sehingga pengennya Jawa Timur itu ada, dan itu banyak. Ada koperasi syariah juga, ini pun karena ada konvensional yang latar belakangnya juga dari ibu-ibu umum lah. Ini ibu pengajian pengen juga, karena ada muslimat, ada mungkin juga fatih begitu, sehingga karena pengen juga, sehingga mereka membuat KSPPS yang notabene adalah pengajian sehingga harus syariah. Iya. Begitu. Artinya bisa menampung ya mungkin selain kebutuhan mereka gitu juga Ya, bisa diberdayakan. betul. Jadi kebutuhan harian kan lebih enak kalau simpan pinjam dalam bentuk uang ya. Iya. Jadi tidak dalam bentuk barang. Kalau barang kan kita dibatasi dengan kebutuhan itu sendiri. Kalau bedanya syariah sama yang konvensional, Konvensional. Jadi ini tata terletak pada teknis pelaksanaannya. Kalau intinya itu pada teknis akadnya. Jadi di sana memang harus jelas peruntukannya, walaupun itu sama juga dengan konvensional. Yang jelas ini contoh yang di saya ya. Saya nggak tahu kalau yang lain mungkin barangkali ada banyak tafsir yang berbeda cara pelakukan di lapangan. Karena secara sumber itu kita pakai fatwanya MUI itu. Tapi dari aplikasi kadang-kadang berbeda karena bertentangan dengan yang di lapangan. Kalau di MSI sendiri yang saya tangani itu mulai segini sudah sekitar hampir 7-8 tahun kita saat ini langsung dalam bentuk barang. Iya. Jadi itu yang membedakan. Dan kedua adalah dari sisi penentuan harga kita sepakat. Jadi kalau sudah sepakat oke, saya kulaan 1.000, gimana kalau dari sekian bulan saya ngambil keuntungan sekian rupiah. Sudah sepakat. Berarti itulah mungkin sudah kita lalui proses syariahnya. Dan itu akadnya adalah akad jual beli karena langsung ada penjual yaitu kita, ada pembeli yaitu anggota, sama barang itu rukun penjual, sehingga kita namakan akad murabahah. Kalau konvensional kan langsung pinjam 1 juta 1% ya sampai dengan jatuh tempo tetap flat begitu. Jadi bedanya ada di sana secara umum. Gitu. Kalau saat ini Mas yang artinya dari sisi konsumen paling banyak kemana? Yang ke konvensionalnya atau ke lebih ke syariah sih? Sebenarnya sama aja ya. Iya. Karena masyarakat kita itu lebih butuh uang sesaat. Artinya sekitar hari ini saya butuh uang, hari ini ada. Makanya tergantung marketing kita juga ya. Tergantung marketingnya begitu. Ya nyatanya nyun sewu mohon maaf, pinjaman yang di pasar-pasar yang mungkin mulai berizin, yang tidak berizin pun juga banyak peminatnya. Begitu. Apalagi kalau orang kita kan senang uang. Begitu hari ini butuh untuk sekolah, besok cair ya senang. Begitu lagi terus begitu. Karena yang lebih familiar dari kita sebenarnya adalah KSP. Ya, KSP karena lebih dulu. Gitu ya, lebih dulu, lebih ke masyarakat jauh lebih lama dan lebih banyak begitu. Dan yang pasti kalau KSP biasanya sih karena
disitulah tempat kita meminjam gitu Ya, biasanya. betul. Kalau nyimpan mungkin ya persentase Bang. Ya, jadi ini saya lagi ini ya. Jadi apa? Sekarang saya tuh protes dengan diri saya sendiri itu. Iya. Kalau pinjem itu masyarakat itu tempatnya koperasi. Koperasi ya. Tapi lek nabung atau nyimpan neng bank ini yang tidak pas. Makanya saya menghimbau dengan teman-teman KSP sama Koperasi Syariah. Jadikan mereka anggota dan masyarakat itu sebenarnya potensi kalau dari sisi tahun 2015 itu potensi nabung dengan data DBR itu cukup luar biasa, hampir 14 triliun dalam 1 tahun. Ini orang nabung, mulai masyarakat kecil ada simpedes, ditabung 50.000 ditabung mungkin tiap bulan begitu. Setahun terkumpul di angka sekitar 14 triliun. Cukup luar biasa. Ini dalam satu bank Indonesia. Indonesia. Pada saat pelemparan atau lending yang minjem itu hanya sekian persen dari 14 triliun tadi itu. Dan itu pun kalau kita lihat bukan masyarakat desa sih minjem banyak-banyak, tapi nyon sewu, pengusaha gede yang pinjem. Padahal kalau kita teliti itu sebenarnya dari uang masyarakat yang hanya 50.000 ditabung agar ngumpul segitu. Yang minjem itu adalah pengusaha bunga besar. Seharusnya ini menjadi bagian dari support pemerintah karena sebagian besar tabung datang dari masyarakat desa. Itu kudur juga ada perhatian untuk UKM juga. Tidak hanya pinjamnya di koperasi, nabungin nenggone bank itu yang tidak ada rasanya. Ada yang begitu loh. Jadi begitu. Tapi sebetulnya untuk para koperasi ini sebenarnya kan pangsa pasar kita tahu gitu loh, pangsa pasar yang besar. Ini apa yang diupayakan agar masyarakat juga tahu bahwa di koperasi itu gak cuma minjem gitu. Betul. Pertanyaan yang sangat luar bagus begitu ya. Satu, harus membenahi SDM dulu. Sebenarnya kemarin yang kata Pak Bupati pada waktu Sarasan juga SDM itu perlu. Latih dulu SDM-nya buat seprofesional mungkin begitu. Bahkan kalau bisa setel kantornya, setel SDM-nya kudu minimal seperti bank atau kayak bank lah. Yang kedua adalah produknya kudu diperbarui. Karena yang mungkin yang diganti ada produk pinjaman. Kudu simpanan juga kudu diperbarui juga begitu. Termasuk jangan lupa saat kita menentukan produk juga jangan lupa manfaat untuk anggota ini apa toh produk itu begitu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tata dalam hal menyambut ini modernisasi kudu pelaporan secara digital juga. Itu kudu harus dibangun. Jadi 3 hal itu. Nilai manfaat sudah, profesional sudah dibangun, termasuk kantor, termasuk nanti dari sisi digitalisasi, insya Allah masyarakat sudah. Dulu di MSI pun juga ini tak contoh karena saya pun juga pelaku ada di sana. Tahun 2011 kita Badan Hukum itu keluar, gitu ya. Terus untuk menggait orang kepada anggota itu luar biasa. Podo ora gelem. Karena masih baru, produk gak diperbaiki, akhirnya kita pakai celengan. Karena pada saat kita tawari tabungan itu wongi orang duit duit Mas, kok nabung nggih. Jajan kadang ya ora susah, bapaknya si orang kerja gitu. Kita buat karena image nabung itu di atas 50.000 ke atas. Kita buat bagaimana masyarakat Magetan itu menjadi anggota di MSI dan mudah menabung sehingga kita pakai celengan. Pakai celengan dari bambu dulu saja. 500 rupiah dimasukkan, sisa belanja dimasukkan. Saat tanggal muda kan uang 500 rupiah kan ting pecah kondini, tapi lah saat tanggal tua digulai, kemudian ditabung wae begitu loh. Sehingga kedua ada pelayanan. Kita antar jemput tabungan, begitu karena SDM harus dibuat profesional, kita antar jemput tabungan. Orang itu senang, sehingga hari ini apresiasi kepada MSI luar biasa. Makanya kita cari jeneng itu kata Pak Bupati itu perlu waktu sampai dengan 10 tahunan lebih bahkan nanti akan kita nikmati jenangnya kan begitu kata Bupati. Lah hari inilah orang kepercayaan nabung itu luar biasa kepada MSI karena memang kita pengen profesional SDM kita. Kantor kita walaupun sederhana kita buat yang lebih orang datang sudah nyaman dulu. Intinya adalah bagaimana kita membuat nyaman anggota.
gitu. Mulai pelayanan antar jemput, tabungan, sampai dengan pembiayaan. Jadi itu. Artinya gini, kalau saya lihat kalau kita nyebut koperasi gitu, masyarakat pasti setuju bahwa barang di koperasi itu murah gitu. Belum tentu juga. Maksudnya dari sisi untuk kesejahteraan masyarakat kan Oh iya. lebih murah dibandingkan ada retail dan lain sebagainya gitu loh. Nah, tetapi ini kenapa nggak disondingkan mungkin ya dengan upaya orang kan anggapnya kalau nabung di bank itu tadi gitu. Iya. Ada jadi kombinasi gitu loh bahwa di situ kan juga ada juga bisa dibilang pelayanan bank yang seperti diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Apakah sejauh ini dilakukan oleh mungkin teman-teman koperasi atau MSI sendiri gitu? Iya. Kalau itu saya tidak begitu banyak tahu terkait dengan kegiatan gerakan yang di Magetan ya, koperasi yang di Magetan. Saya lebih banyak itu mungkin di MSI memberikan contoh saja begitu. Karena satu, koperasi sebenarnya dari potensi kepercayaan itu luar biasa. Karena kita itu hubungan kita bukan antara peminjam dengan apa ya, dengan nasabah tidak. Anggota ya. Dinamakan anggota itu adalah anggota keluarga lebih dekat begitu. Karena anggota sehingga harus terbangun juga emosinya begitu. Terbangun emosinya, mulai kita sering silaturahmi, pelayanan ke sana begitu, sehingga kalau sudah nyaman komunikasinya, hubungannya terbentuk, apa-apa nanti akan ke kita. Jadi begitu. Yang kedua adalah walaupun nanti kita hubungan keluarga, jangan lupa tetap yang namanya pelayanan profesor seperti bang kudu dipakai juga, pakaian yang rapi petugasnya begitu. Terus karena ini kita kepingin juga pada saat nanti kita pinjam dalam barang pinjam murah, kita harus cari juga, karena gini, kalau kita ketemu barang si murah kita jual lagi, tentunya kita nyaman juga menawarkan harga murah itu kepada anggota. Sehingga yang dilakukan MSI itu dulu kita hunting cari toko yang paling murah. Sekarsidenan Madiun kita cari, dari mulai Ngawi, Ponorogo kita cari-cari begitu. Akhirnya alhamdulillah kita dapat distributor. Ketemunya murah. Ketemunya murah, jual ke anggota pun juga lebih murah. Begitu. Apalagi kalau di MSI itu memang antara harga beli sama harga jual adalah kesepakatan. Begitu. Kalau sudah sepakat, oke kita jalan. Dari sini harapannya nanti berakhir dengan kelancaran tadi itu dalam hal mengangsur. Oke Mas, kalau tadi jenengan selaku apa tadi, manajer atau apa tadi? Iya, manajer di MSI. Manajer di MSI, kita juga perlu kenal dulu dong MSI itu kantornya di mana sih? Produk atau mungkin dari sisi produknya apa yang dijual oleh koperasi MSI itu? Betul. Apa gitu? Karena MSI dulu tuh berawal dari dulu awal KJKS memang tahun 2014 itu ada 2006 itu ada peraturan dari kementerian itu ada namanya KJKS. Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Ada perubahan di tahun 2014 kalau tidak salah itu harus berubah ke KSPPS. Kita masih KJKS dulu, adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu Mitra Sejahtera. Ada perubahan harus 3 suku kata. Kita tambah Indonesia dan nggak tambah banyak-banyak. Memang saat itu kantornya itu kita dipinjemi. Jadi sudah ditulung, disusunnya template. Dipinjemi ukuran 2,5 kali 5 meter. Terus saat ini 4 tahun kita sudah bisa beli tanah, itu pun delik. Makanya tadi itu nggak dikenal, ya mungkin barangnya gitu. Yang kedua adalah karena deliknya tadi itu mungkin barangnya teman-teman nyaman di sana, dan kita konsepnya antar jemput. Antar jemput, jadi lebih pelayanan ke rumah-rumah anggota. Inovatifnya seperti itu ya? Iya, karena gitu ya? Kita kepingin bahwa kalau saya sebagai pembeli pengennya kan juga dilayani dengan baik. Itu yang jadi referensi kita, begitu. Apa-apa dilayani, termasuk hari ini kan kita kalau pengen nasi tinggal nggak usah pergi ke warung, cukup pakai aplikasi selesai. Nah kita juga pengennya seperti itu, walaupun kita belum pakai aplikasi, kita pelayanan antar jemput tabungan, begitu. Dan ini kita lakukan dari mulai tahun 2011 dan kemarin tahun 2019 waktu dampak corona itu luar biasa, kita itu ternyata juga diturun sama BRI dengan kantong simpedesnya, pakai kain begitu diturun juga.
ada saudara lama kita, bukan saudara, artinya memang ini sanggap saudara, sanggap guru kita, yaitu Eka Dharma. Juga pakai celengan juga. Cuma kita bukan niru di sana karena saya dulu juga dari BMD Syariah, gitu, sehingga kita nirunya di sana. Begitu. Kalau produknya dari mulai tabungan kita melayani juga dan antar jemput juga, begitu. Kalau pembiayaannya kita memang saat ini sudah sekitar hampir 7 tahun ini kita langsung ke barang. Jadi mulai tabungan, pembiayaan, termasuk layanan kepada sosial. Jadi kita punya namanya Gria Muzaki. Ini khusus untuk layanan sosial yang anggota-anggotanya ini membutuhkan dana, tapi kita ada santunan yatim piatu. Kita rutin tiap bulan, gitu. Karena saya kepingin itu tidak yang kita layani santunan itu tidak hanya pengen menerima, kita didik untuk berwirausaha. Alhamdulillah ada sekitar 7 yatim piatu yang sudah kita berikan dalam bentuk kambing ya, karena mintanya kambing. Ini sudah berkembang dari 7 itu sudah sekitar hampir 20-an kambing. Gitu. Kita ada santunan dalam bentuk yang produktif gitu ya. Ada santunan sifatnya cash ya, yang tiap bulan kita berikan, karena masih kecil-kecil. Yang sudah gede-gede kita lihat dulu. Kalau dia memang ada potensi jualan, kita siapkan untuk jualan. Kalau yang potensi mereka ternak, kita siapkan untuk ternak. Begitu. Mas, kalau tadi ada layanan terkait kebutuhan berupa barang, barangnya apa aja sih Mas di MSC sendiri itu? Dulu yang paling banyak itu HP, tetap ya? Favoritnya HP. Sesuai dengan ini ya, apa yang dibutuhkan masyarakat Iya, saat itu betul. trennya gitu ya? HP. Habis itu elektronik. Yang kedua, yang ketiga mebel. Begitu. Akhir-akhir ini sampai ke tekel, sampai ke keramik. Jadi kebutuhan rumah tangga itu cukup semuanya. Jadi akadnya aku saiki wes gak usah pinjam uang, butuh ngopo begitu kita cukupi. Pernah kita itu ada orang Magetan ya, Ngariboyo tepatnya itu. Jadi dia itu beli rumah kosongan. Dia itu kerja di luar negeri karena dia kenal dengan salah satu pengawas kita, akhir dia mulai dapur sampai depan suruh ngisi semuanya. Gitu ya. Kasur, meja makan, kompor itu kita suruh, termasuk orang tamu kita diminta untuk suruh ngisi semuanya, tapi nanti kredit. Begitu. Jadi itu namanya akad jual beli atau murabah di situ. Gitu. Artinya nggak terpancang pada pelayanan dari sisi finansial doang ternyata ya. Tidak. Itu ternyata saat ini lebih masih trending untuk masyarakat mengakses ke MSC atau gimana? Ya tetap kita tetap ada marketing juga ya. Teman-teman yang menjadi karyawan kita patuh juga begitu. Dan memang yang kita rasakan cukup luar biasa dari sisi kelancaran, begitu. Kedua dari sisi keuntungan itu kita juga luar biasa, makanya kita pun juga berbagi hasil dengan orang yang simpanan berjangka itu juga lumayan juga bisa bersaing di tempat kita juga, begitu. Dan kita lihat memang perkembangannya tetap saat ini adalah elektronik yang paling, apalagi ini momennya sepeda listrik itu ya. Nah itu kita kerjasama juga, langsung saya kerjasama dengan dealer di Madiun gitu ya, di Madiun langsung kita kerjasama begitu. Mas, kalau mungkin kantornya dulu dong, di mana tadi yang MSC? Iya, di Indriarejo, kantornya itu di Kecamatan Muntoronadi, Kecamatan Baru ya kalau tidak salah. Terus itu di Indriarejo desanya, itu posnya ada di sana. Pusatnya ada di sana. Cabang itu kita ada 10. Ada 10? Iya. Sekabupaten Magetan? Sebetulnya, karena izin kita Magetan, begitu. Dan memang ini lagi moratorium, kita berhenti dulu, begitu. Sampai memperbaiki ke dalam. Lebih ke kinerja lagi ditingkatkan? Iya, kita tingkatkan kinerjanya, profesor juga kita tingkatkan. Begitu. Mas, kalau kita mau akses dong terkait layanan yang pengadaan barang itu kan cukup menarik gitu lah. Ini seperti apa? Apa yang harus kita siapkan atau kita harus kemana gitu untuk jadi bisa diakses di web kita begitu. Yang kedua kita ada tim media di sana. Kita cukup nanti telepon saja begitu, ada petugas yang datang. Iya. Atau memang hari itu sibuk,
nanti akan dilayani dari lewat WA, lewat telepon begitu. Sementara untuk mengirimkan KTP saja, untuk kita data sebagai anggota dulu, gitu. Anggota dulu masuk begitu. Nanti jika memang dilanjutkan dengan pembiayaan, contoh saya pengen sepeda listrik begitu, ya cukup ngisi aplikasi. Nanti nunggu beberapa hari untuk kita rapatkan. Kira-kira ini gimana orangnya, sudah jadi anggota belum begitu. Oke, kalau sudah nanti baru kita kontakkan harga berapa, apa yang diinginkan, warnanya apa. Nanti kita secara lisan bersepakat dulu mengenai harga. Kalau sudah oke deal, ada DP harus masuk karena mengurangi resiko. Nanti baru kita hadirkan. Itu pun nanti kita mereka nggak usah ke kantor kalau memang, karena kita memang pelayanan. Cukup barang yang diinginkan nanti kita antarkan ke rumahnya. Nanti baru akad perjanjian setelah barang ada. Begitu. Nah, saya pengen lebih detail lagi dong, Mas, yang terkait ini kan lagi booming yang sepeda listrik ya. Ini dulu kalau sepeda listrik, oke, saya pengen dong melalui MSI itu sebenarnya berapa sih DP-nya, kemudian ada berapa item yang disediakan oleh MSI sendiri gitu. Untuk kemudian pencicilannya seperti apa kayak gitu. Jadi gini, kalau setelah semua syarat tadi sudah jadi anggota, udah daftar dan sebagainya. DP itu ini kalau tidak salah data kan nanti ada di teman-teman ya datanya. Saya tidak begitu garis besarnya. Iya. Jadi antara 20 sampai dengan 30% dari harga yang ditentukan. Yang kedua adalah terkait dengan barang yang dipilih, dia akan seceng dulu atau dia punya referensi dealer, silakan ke dealer sendiri begitu. Nanti silakan pilih karena mungkin warnanya, spek barangnya, harganya silakan dicek sendiri begitu. Dan nanti kalau pun toh mau ditawar silakan ditawar. Kita akan melakukan pembelian cash dengan dealer begitu. Yang berikutnya terkait dengan harga. Itu nanti yang ditentukan itu nanti termasuk dari sisi jangka waktunya. Jangka waktu pun juga melalui kesepakatan, mau berapa bulan, mau berapa tahun begitu, itu nanti juga ada kesepakatan. Jadi penentuan harga jual, margin itu, penentuan jangka waktu itu kita berdasarkan kesepakatan antara kita dengan anggota. Dan nanti kalau sudah, nanti baru kita akad perjanjian, itu bersama dengan barang dikirim ke rumah anggota. Begitu. Termasuk nanti dari sisi angsuran nanti bisa transfer atau nanti anggota yang kita yang datang ke anggota. Karena gini, tahun ini kita buat agak sedikit berbeda karena kalau dampak COVID itu masih terasa sampai dengan hari ini, sehingga dampak juga ke angsuran juga kalau kita nyadari. Tahun ini kita membuat angsuran itu tidak ada angsuran kalau bahasa marketingnya, tapi hanya nabung harian saja. Kita pakai celengan. Dari itu untuk mengurangi resiko juga, gitu. Nabung harian saja, kita nanti 5.000, 10.000. Bahkan kalau promo kita itu, kalau Magicom kita rusak, per hari hanya 2.500 per hari, gitu. Nanti setiap 2 pekan ada petugas yang datangi untuk ngambil tabungannya. Dalam tiap bulan tabungan nanti itu di auto debit ke angsuran. Jadi itu harapan kita karena juga ekonomi belum begitu normal kembali sebagai dulu kala, kita buat konsep begitu untuk mengurangi resiko kemacetan juga. Artinya semua kalau kita mau mengakses pembiayaan untuk pembelian barang itu lewat tabungan juga semuanya seperti itu, lewat tabungan yang itu. Iya. Karena tagline kita itu nabung untung beruntun. Nabung untung beruntun. Untung beruntung, iya. Untung beruntung. Ya. Untung beruntun. Satu. Kenapa untungnya? Ya mungkin dengan layanan tadi itu. Yang kedua adalah saat kita kata nabung itu intinya 50.000 ke atas, bahkan 100.000, gak usah di MSI, cukup 1.000, 5.000 silakan ditabung. Itu dan itu bisa 24 jam loh kalau nabung di MSI. Iya. Nggak terbatas waktu. Nggak terbatas waktu. Bangun tidur langsung nabung bisa di kita. Karena pakai celengan ya, pakai celengan. Terus kita juga ada namanya itu hadiah atau bonus.
Tiap tahun itu kita, kalau tahun kami kita 2 unit sepeda motor hadiah utama, ya 3 unit sepeda motor. Tahun ini nanti mungkin bisa tambah lagi begitu. Terus beruntungnya kenapa? Selain kita mungkin satu sisi untungnya kompor rusak, tinggal telepon, pas nanti duit, katakanlah harga kompor di atas 300.000, itu cuma 1.000 dengan kompor branded. Kontak MSI langsung diantar kompornya begitu. Dah bisa nyala lagi, bisa masak lagi. Sehari hanya sekitar 5.000-an. 2.500 begitu. Jadi ke arah ke sana sih. Memang kita pengennya ben mudah untuk masyarakat Magetan dan anggota MSI terutama begitu. Artinya memang ini cara untuk memudahkan masyarakat menabung. Ya, pengennya begitu. Memudahkan masyarakat juga untuk bisa membeli kebutuhan mereka. Betul. Jadi angsuran pun juga nanti kita kemas dengan tabungan, tapi nanti di akhir bulan kita langsung auto debit dari sistem kita untuk angsuran. Mas, saya jadi kepo sih untuk motor sepeda listrik itu berapa sih ringnya kayak gitu? Ringnya yang terbaru tergantung merek juga ya, tergantung merek, tergantung speknya juga. Kemarin barusan kita belikan di angka sekitar 4 jutaan 300. Kalau yang spek agak tinggi lagi, yang paling tinggi berapa? Sekitar 5-7 juta begitu. Kalau sudah bentuknya motor sudah di angka 9 juta ke atas. Oh, yang bentuk motor itu sudah 9 jutaan kan ya? 9 juta ke atas. Ya, yang kayak Vespa. Bahkan yang 26 juta juga ada, yang 26 juta ada, yang roda 3 itu 26 juta untuk belanja dengan anak babynya itu sudah segitu. Itu seberapa besar sih keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang? Saya melihat potensinya luar biasa gitu. Saya lihat mak-mak yang ibu sepuh-sepuh itu sudah bawanya sepeda listrik kemana-mana. Jadi kalau sekarang ngantri pertalite ya, di tempat saya sudah ngantri pertalite, kita nggak ngantri lagi. Dan dikurskan dengan pertalite dengan daya listrik itu cukup murah sekali, murah gitu ya. Cukup murah, tidak ngantri di pom bensin, terus bebas polusi begitu, dan mama itu juga Bapak Sepuh juga sudah bisa naiki. Jadi tidak sulit. Jadi terus dari sisi kerusakan relatif lebih bisa bisa ditekan, karena kan kalau motor kan tiap bulan kita harus memperbaiki di bensin, oli, ya paling ini dinamonya begitu. Dan kita pun juga sudah punya bukan rekanan tapi temen yang bisa memperbaiki sepeda listriknya begitu. Artinya rusak pun MSI bisa membantu gitu ya? Kerjasama bisa, nanti kita panggil. Ini bermula dari alat mesin kita itu rusak, dia menawarkan diri, bisa loh kalau untuk perbaikan sepeda listrik. Wah, ini lumayan, berarti ada kayak bersambut begitu. Ini ada jaminan juga ya, memudahkan dari anggota koperasi gitu. Ya, betul. Mas, kalau ini Mas terkait nah ini kalau dalam jangka waktu, nah ini keuntungan apa yang kita dapat mungkin ya selama cicilan gitu ya belum selesai. Nah ini termasuk kerusakan, apakah bisa juga ditanggung oleh pihak koperasi atau ada klausul seperti apa yang bisa mungkin kalau hilang itu seperti ada ini dilemanya. Jadi gini, kalau ini yang lagi kita berpikir terkait dengan kalau kita bicara sepeda listrik ya, karena sepeda listrik juga tidak ada surat-suratnya masalahnya. Jadi makanya kemarin kita kemas angsuran sebagai tabungan juga sehingga mengurangi resiko begitu. Yang kedua, kita ada nilai tertentu itu memang ada jaminannya. Dengan nilai tertentu, dengan kebijakan kita, SOP kita ada nilai jaminannya. Bagaimana kalau kita masih ngangsur tapi barang rusak, gitu ya? Kita ada garansinya. Ada garansi begitu, makanya jatuh tempo itu kita juga melihat garansi barang yang dijamin, barang yang dipinjamkan itu, begitu. Jadi kita berharap memang begitu masih ada angsuran, garansi tetap bisa berjalan, masih ada garansinya, begitu. Memang kalau efeknya di sini, memang kalau garansi masih resmi agak sedikit lama, tapi kalau kita siasati, kalau mau anggota kita ada rekanan untuk servis, tapi cepat begitu. Tapi garansi nanti langsung hilang. Ya ada plus minusnya lah. Ada proses sendiri ya. Iya, begitu. Mas, sebelum perbincangan kita akhiri, nah saya pengen tahu dong untuk kedepannya ini MSI sendiri, nah ini pengembangan kedepannya seperti apa dengan mungkin pelayanan.
Kemudian potensi pengembangan daripada anggota sendiri seperti apa nih di Magetan? Iya, satu ini tahun ini kita tahun 2023 memang kita memang dari rencana kerja kita itu kita tidak buka cabang, kita taati moratorium dari Kementerian Koperasi. Kita gunakan untuk memperbaiki ke dalam, mulai SDM kita ada pelatihan rutin, begitu. Termasuk pun juga ada coaching rutin di Surabaya selama 11 bulan. Terus kedua, pelayanan IT digital kita lakukan juga di tahun ini kita fix-kan begitu, sampai kita juga harus punya server sendiri. Terus untuk pengembangan ke depan kita masih nunggu informasi dari kementerian apakah ini moratorium nanti dibuka lagi atau masih dilanjutkan begitu, kita nunggu begitu. Terus terkait dengan produk kita evaluasi terus begitu. Jadi sementara masih itu yang kita perbaiki. Ini lebih perbaikan ke dalam tahun ini. Gitu. Artinya saat ini apa yang dibutuhkan masyarakat, nah ini akan kita bidik gitu. Kenapa? Apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai tren ya saat ini memang ya? Iya betul. Jadi memang kemarin sudah sekitar 2 tahun yang lalu saya melihat kok viralnya lagi sepeda-sepeda listrik ya, sepeda listrik begitu. Walaupun saat ini pun HP pun juga masih tetap mendominasi, tapi kita akan sedikit tekan HP itu karena HP risikonya cukup besar juga. Mulai HDP kita tinggikan, dusbuk kita tahan, itu salah teknis untuk memberikan keamanan. Termasuk jaminan tambahan sesuai SOP. Jadi pembiayaan sekian harus ada jaminan tambahan begitu, harus ada begitu. Terus sepeda listrik pun juga ini lagi mulai gencar-gencarnya, sehingga kita kerjasama dengan dealer besar di Madiun. Kita ada 2 yang kita kerjasamakan. Termasuk ini yang gencar lagi adalah elektronik. Iya, yang kecil-kecil mulai Magicom, mesin cuci itu kita juga melayani juga, begitu. Kerjasama dengan toko di Magetan, kalau itu. Dan peluangnya cukup besar ya, karena kebutuhan itu mudahnya media sosial sekarang sangat-sangat ini ya, media sosial sangat beda gitu ya. Kita masak itu wis susah lah pakai kayu, pakai dan ceklek tuh. Jadi kesempatan. Jadi pada intinya gini, ini mungkin termasuk evaluasi untuk saya dan teman-teman tim dari MSI. Kedua adalah untuk barangkali teman-teman koperasi gerakan di Kabupaten Magetan itu coba kita perlu inovasi. Evaluasi dulu di dalam diri kita, lakukan inovasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Magetan, begitu. Terus evaluasi terus, inovasi terus. Itu kita jalankan. Saya berkeyakinan koperasi kita jadi besar. Tapi jangan lupa juga bahwa koperasi besar itu bagi saya juga secara pribadi juga tidak ada gunanya kalau tidak ada manfaat dengan masyarakat. Begitu. Nah Mas, untuk harapan sendiri ini di hari koperasi yang ke-17, terutama ke seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Magetan. Nah ini ke depan seperti apa? Seharusnya koperasi yang ada di Magetan gitu. Iya, saya tetap belajar dari teman-teman koperasi di Magetan khususnya. Satu, dengan barangkali pengalaman yang sekelumit kecil ini dari saya dan timnya MSI. Satu, tingkatkan profesionalitas dengan cara mengupgrade diri SDM-nya, mulai pengurusnya, pengawasnya, pengelolanya. Jangan tanggung-tanggung kalau menyekolahkan dalam rangka kelancaran bisnisnya. Sekolahkan saja, begitu. Sehingga harus ada anggaran untuk pendidikan. Banyak pelatihan dari dinas yang harus diikuti. Ikuti saja begitu. Dan kedua adalah kita tahu itu sudah dipraktekkan, praktekkan saja sebisanya dulu. Gitu. Yang kedua adalah lakukan pembuatan SOP dengan cara digitalisasi, dengan akuntansinya, dengan pengelolaan buku-bukunya, begitu dengan digitalisasi. Yang ketiga adalah kerjasama dengan lembaga dan koperasi yang lain, sehingga Magetan sudah ada forum-forumnya. Itu lakukan dengan baik forum-forum itu,
dan sebagai bentuk kerjasama kita dengan lembaga luar di luar kita. 3 hal itu saya rasa nanti kalau kita lakukan terus akan menjadi maju koperasi di Magetan, khususnya untuk dalam rangka mengawali koperasi di hari yang baik ini, hari koperasi yang ke-76 sebagai tonggak untuk koperasi lebih baik nanti di tahun-tahun yang akan datang. Siap. Jadi begitu. Ada memang harus koperasi itu harus berinovasi gitu ya. Harus. Bahkan harus karena ini milik anggota. Jadi saya rasa lebih sulit yang ngelola koperasi ketimbang kita punya bisnis sendiri, karena banyak orang masalahnya hubungannya. Kono pengen ini, kono pengen ini, begitu kabeh pengen diwujudkan. Beda kalau kita punya bisnis sendiri itu dewe, mati balik dewe begitu. Itu banyak pertimbangan karena kita punya anggota. Betul, betul. Baik. Siap, terima kasih banyak Mas. Sami-sami, saya juga terima kasih banyak sudah diundang di sini. Dan sekali lagi saya selamat Hari Koperasi yang ke-76. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Gerakan Koperasi di Kabupaten Magetan yang telah mensupport kegiatan koperasi sampai nanti di tanggal 30 bulan Juli tahun 2023. Dan sebagai closing statement, saya mengundang masyarakat Magetan untuk hadir di tanggal 30. Kita meriahkan Hari Koperasi sebagai wujud kita berkoperasi dan bermanfaat untuk masyarakat Magetan khususnya. Terima kasih matur suwun. Sebentar. Hari tanggal 30 itu masih ada kegiatan puncak jalan sehat. Jalan sehat ya, itu dia. Ini masyarakat harus datang Mas ya. Ya. Memberikan hari semua harus datang masyarakat Magetan. Nanti ada hadiah utama yang sudah menunggu. Sepeda motor dan termasuk sepeda listrik jika menunggu di sana. Dan puluhan hadiah yang lainnya. Betul. Untuk kegiatannya nanti di mana tanggal 30? Di Gorki Mageti. Ya? Jadi nanti akan diberangkatkan sama Pak Bupati. Ya. Sama Forkopimda yang lain. Gratis ya, ini betul. Jadi untuk masyarakat yang gratis nanti ya, tanggal 30 ya, 30 Juli 2023 silakan datang berbondong-bondong ke Gorki Mageti. Ya, di sana ada jalan sehat dalam rangka Hari Koperasi yang ke-76. Hadiahnya banyak, ada motor, ada sepeda listrik. Betul. Pasti ada alat elektronik. Oh iya, kulkas ada, lagi gangguan warga-warga. Betul. Terutama ibu-ibu ya. Yang pasti selamat Hari Koperasi yang ke-76. Terima kasih. Dan kita akhiri perbincangan kita di Omah Dialog hari ini. Yang pasti koperasi harus inovasi agar bisa tetap menjadi soko guru perekonomian masyarakat Indonesia. Betul. Omah diskusi.